Kami dari GKP Palalangun mengajak adik-adik yang di rumah untuk beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Sepanjang peribadahan, kita akan bernyanyi dan juga akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik yang di rumah, jangan kemana-mana. Kita persiapkan hati kita. Namun sebelumnya kakak mau perkenalan dulu. Nama kakak Geresi Hia. Panggil saja Gere. Dan kakak ditemani oleh guru-guru sekolah minggu dari GKP Palalangun. Adik-adik, kita siapkan hati ya. Kita berdiam sejenak. Kita naikkan pujian Bapakku datang padamu. Jangan yang ribut ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Dari awal kita dengar ya, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padaku, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak tinggal mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kita berdoa dulu ya. Mana tangannya? Lipat seperti ini. Tutup matanya. Ikutin kakak berdoa. Bapa di surga, pada hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Tolong kami agar kami mengerti hati Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang di rumah tetap semangat karena kita akan menyanyikan lagu-lagu sukacita yang kita melompat, kita menari hanya untuk Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Lagu Everybody Everywhere. I can't get it all inside. I won't
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yang di sana nggak ada yang nangis ya. Yang di sana itu nggak ada yang urusan sini ya. Kita tenang diam. Kita mau taat seperti Samuel kecil yang mau dengar firman Tuhan dan mau taat untuk melakukannya. Samuel kecil. Apa kabarnya hari ini? Kakak sangat senang sekali dapat menyapa adik-adik. Kakak berharap adik-adik ada dalam keadaan sehat dan sukacita. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat anugerah yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau membukakan hati dan pikiran kami. Tuhan, bersabdalah pada kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Duduk yang rapi ya. Nah adik-adik, pada pagi hari ini firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1-16, menceritakan tentang Ananias dan Safira. Nih adik-adik, kakak punya gambar. Gambar ini adalah gambar Ananias dan Safira. Mereka adalah pasangan suami istri. Mereka sudah menikah, sama seperti mama, papa, adik-adik sekalian. Nah adik-adik, mereka berdua berencana mau menjual tanahnya, dan hasil tanahnya akan dipersembahkan kepada Petrus. Nah pada suatu hari mereka pun menjual tanahnya. Nah adik-adik, lihat gambar ini. Mereka sudah memegang sekantung uang. Mereka sudah menjual tanahnya. Lalu adik-adik, Ananias dan Safira berbincang berdua. Ananias berkata kepada Safira, "Safira, uang hasil penjualan tanah kita ini sangat banyak ya." Lalu jawab Safira, "Oh iya, uang itu sangat banyak sekali. Kalau kita persembahkan semuanya kepada Petrus, lalu bagaimana dengan kita?" Ananias pun menjawab, "Oh iya, kalau begitu bagaimana kalau setengahnya aku persembahkan pada Petrus dan setengahnya lagi kita simpan di rumah?" Lalu jawab Safira, "Betul.
Kamu menyerahkannya setengahnya pada Petrus, dan aku ambil setengahnya, kusimpan di rumah. Lalu Ananias pun berangkat menemui Petrus. Sesampainya di tempat Petrus, Ananias disambut oleh Petrus dengan ramah. Petrus memeluk Ananias sambil berkata, "Apa kabar, Ananias?" Dan Ananias pun menjawab, "Kabarku baik." Petrus pun mengambil apa yang diberikan oleh Ananias. "Oh, terima kasih, Ananias." Nah, adik-adik, lalu Petrus memeriksa uang itu, dan Petrus bertanya pada Ananias, "Ananias, mengapa kamu tidak menyerahkan seluruh hasil penjualanmu?" Ananias pun merasa ketakutan sambil dia berlutut, "Maafkan aku, Petrus, maafkan aku." Lalu Petrus berkata kembali, "Ananias, karena kamu sudah berbohong kepadaku dan kepada Tuhan, kamu akan menerima hukumannya." Ananias pun menerima hukuman yang diberikan oleh Petrus. Tak lama kemudian, datanglah istri Ananias, yaitu Sapira. Sapira mencari Ananias, dan dia bertanya pada Petrus, "Petrus, di manakah suamiku Ananias?" Lalu jawab Petrus, "Ananias sudah menerima hukuman dariku, karena dia sudah berbohong kepadaku dan kepada Tuhan. Mengapa kamu berbohong?" Lalu Sapira pun merasa takut, dan dia juga berlutut pada Petrus, "Maafkan aku, Petrus, maafkan aku. Kamu akan menerima hukuman seperti Ananias." Akhirnya Ananias dan Sapira menerima hukuman dari Tuhan karena sudah berbohong pada Tuhan. Sekarang kakak mau bertanya, apakah adik-adik pernah berbohong? Ayo jujur. Kenapa berbohong? Berbohong itu adalah tidak menceritakan yang sebenarnya pada orang lain. Berbohong sangat merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Kita sebagai anak-anak Tuhan diajarkan untuk tidak berbohong. Dan firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk berbuat baik, berbuat jujur, dan jangan berbohong. Dan untuk mama dan papa, jangan mengajari anak-anak untuk berbohong. Misalkan, karena mama dan papa tidak mau bertemu dengan seseorang, lalu menyuruh anaknya untuk mengatakan, "Jangan bilang mama papanya ada di rumah." Padahal yang sebenarnya mama dan papa ada di rumah. Itu adalah mengajari anak untuk berbohong. Nah, adik-adik, inilah firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik merespon firman Tuhan, kita angkat pujian, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, Tuhan melihat. Adik-adik, Tuhan sangat baik kepada kita. Segala sesuatu yang kita punya adalah milik Tuhan. Dan mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai tanda kita hormat kepada Tuhan. Sambil mengangkat lagu pujian, cepat dan lihatlah. Rasakan dan nikmati kasih setiap hari.
betapa baiknya hati, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi Tuhan, segala hormat bagi Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang meliharamu. Syukur bagi Tuhan, segala hormat bagi Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang meliharaku selamanya. Berdoa ya Tuhan Yesus untuk persembahan yang boleh diberikan oleh adik-adik hamba di rumah ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan, dan biarlah semua persembahan mereka menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah semuanya berguna untuk semua aktivitas pelayanan di gereja GKP Palalangon dan sekolah minggu. Demikian juga ya Tuhan Yesus, sebentar lagi peribadahan kami akan selesai. Berkati kami semuanya Bapa, berkati adik-adik hamba semuanya. Biarlah kami boleh bertumbuh di dalam iman dan semakin serupa dengan Kristus. Berkati guru-guru sekolah minggu dan semuanya yang melayani pada hari ini ya Bapa. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.